pindah jarinya dari sini, kemudian pindah sini. Ini sama. Nah, dia seorang main klasik gitu loh. Nah, kemudian berikut itu masih di fret 9, fret 9, 1, 2, kemudian tetap seperti tadi. Namun kita tambahkan untuk kelingking di sini. Kelingking berada di senar 1 di fret senar 1 berada di fret 12. Sahabat ya, kemudian masih banyak ini. Kemudian kita ke kunci berikutnya, tetap masih pada posisi fret 9, fret 9 yang sulit-sulit saya hilangkan saja. Kemudian kita masuk, tetap lanjutannya itu agak sulit. Nanti yang sulit-sulit itu di belakang ya, untuk kita pelajari. Nah ini masih seperti ini posisinya, namun ada di sini masih ini, kemudian ada di sini. Nah ini juga. Jadi untuk kelingking berada di senar 6. Senar 6 itu di fret 12. Nah, jadi kayak gini tadi ya. Ini E. Nah, kelingking di atas. Nah, kelingking di senar 6. Itu juga E juga. Nah, sekarang kita lanjut pada E lagi, masih E juga. E berikutnya pada fret 9. Telunjuk masih tetap berada di sini, namun untuk jari tengah dia pindah di fret 11, di fret 11 senar 5 ini ya. Kemudian jari manis berada di senar 4, senar ini, senar 3. Senar 3 dia di fret 13. Nah, ini sahabat ya. Saya perlihatkan nih. Ini juga masih E. Jadi banyak sekali E, dari mulai sini E semua nih. Ya. Jadi E-nya banyak ya. Nah, di senar fret 9 tadi, kemudian E di sini, dan kemudian di sini. Ini ya. Nah, ini E. Jadi telunjuk berada di senar 4 di fret senar 4 di fret 9. Kemudian jari manis berada di fret 11 senar 5, dan jari tengah berada di fret 13 senar 3. Nah itu sahabat ya. Masih kita lanjut. Kemudian masih tetap di fret 9. Masih tetap di fret 9. Ini fret 9 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sini. Nah, di fret 9 ini masih lanjut, di mana telunjuk masih berada pada posisi senar 5. Senar 5. Nah, ini senar 5. Kemudian jari senar 5, kemudian jarinya senar 5, kemudian jarinya berada pada jari tengah itu berada di senar 4.
4 ya. Ini senar 4, senar 5. Mana tadi ya? Ini senar 4 telunjuk, kemudian ini jari tengah berada di senar senar 6 ya, pada senar 6. Kemudian jari manis berada di senar 5, jari manis berada di senar 6. Nah, ini masih E, namun ini ini E, tapi ini nggak boleh kosong, ini harus ada di fret 13 ada 4, ada jari kelingking ini. Nah, ini baru E, ini jari kelingkingnya ya. Nah, ini E, seperti itu sahabat ya. Kemudian kita masuk di fret 11, 9, 10, 11, wah sampai di ujung sini. Nah, sampai di ujung sini, kemudian jari telunjuk berada di senar 5, fret 11, kemudian jari tengah berada di senar 3, fret jari 3 jari senar 3, kemudian nah untuk ini gini ya, fret 11 2, senar, kemudian di fret 13 ini fret 11, 12, 13 ya. Nah, 13 ini senar 3. Nah, senar 3 harusnya begini. Nah, senar 3. Sahabatnya senar ini senar senar 5 telunjuk, kemudian jari tengah itu berada di senar 2 fret 12 ya, sini, kemudian 3, kemudian 4. Nah, ini E juga. Jadi telunjuk berada di senar 5 fret 11, kemudian fret 12, jari tengah berada di senar 2, kemudian jari manis berada di senar 3 fret 13, jari kelingking berada di senar 4 fret 14. Seperti itu sahabatnya. Nah, ini sampai di sini kunci gitar untuk kunci F. Nah, kenapa kunci-kunci tadi harus dijelaskan sampai 43 kunci atau chord, agar nanti pada saat kita masuk klasik mudah menggunakan, karena kunci-kunci itulah yang menyesuaikan, karena kita kalau pada saat main klasik ada melodi, ada bass, ada ritme. Nah, pada saat kita bermain klasik, kalau di sini nggak sesuai bassnya, misalnya lari ke yang ada di sini. Nanti akan kita bicara masalah birama dan sebagainya. Nah, seperti misalkan contoh nih, ini misalnya contoh ini G, kalau E ini A, nggak mungkin kita dari sini, ini A juga, nah ini A. Nah,
sapi misalnya. Ini gembala sapi saya tidak pakai not balok, tapi saya ngarang sendiri. Ini gini. Kayak gitu kan. Nah. Jadi itu tadi fungsi kunci-kunci, dia bisa bermain di sini. Tidak mungkin bermain di sini. Nah, jadi mainnya di sini. Bassnya mana? Ini. Main di sini. Misalnya. Sebagai contoh saja ini saya klasik yang saya tiru sendiri. Saya tidak membaca not, nanti kita baca not juga akan lain nanti nadanya seperti itu. Tapi ini hanya mencontohkan bagaimana jarak-jarak nada ini. Jadi jarak-jarak nada itu dengan kunci-kunci yang sudah kita pelajari E. Kemudian besok selanjutnya kita akan nanti pelajari kunci F. Ya, C, D, E, F. Setelah selesai itu baru kita masuk memasuki klasik bagaimana membaca not balok. Nah, misalnya kalau kita sudah menguasai nanti kunci-kunci itu, maka kalau kita baca not balok nanti dengan mudah kita akan bisa bergerak atau menggerakkan jari-jarinya. Nanti kita akan pelajari semua bagaimana pukulannya, bagaimana klasik dan ritmenya, ya. Demikian kira-kira yang saya perlu sampaikan. Semoga juga ada manfaatnya. Nah, misalkan satu contoh saya bisa contohkan satu, misalnya ini kan ini kalau ini asli yang saya bisa baca di buku klasik. Di buku klasik memang ada misalnya Indonesia Tanah Air Beta, ada buku klasiknya, dan kalau kita mau klasik di situ bisa kita langsung praktekkan seperti ini misalnya. C sama dengan Do. Mudah-mudahan nanti kita akan menuju ke sana. Untuk itu mohon ikuti terus channel saya dan jangan lupa untuk pengembangan daripada agar saya bisa termotivasi untuk mengembangkan ke depannya dan berlanjut, maka jangan lupa subscribe, kemudian bunyikan lonceng, kemudian like and share. Jangan lupa ya, hanya itu yang permintaan kita, supaya kita bisa belajar gratis dan bisa juga belajar klasik sampai selesai dan sampai Anda bisa. Demikian saya sampaikan, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.